Sekarang pertemuan ketiga yaitu besaran pokok. Dengan besaran pokok merupakan besaran utama atau dasar yang dapat menurunkan besaran-besaran lain dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Jadi besaran pokok merupakan macam-macam besaran pokok ada berapa? Macam-macam besaran pokok itu ada 7, di mana dapat dibuat singkatan yaitu jiwa SMP. J yaitu jumlah zat, satuannya mol. I intensitas cahaya, satuannya kandela. W waktu, satuannya sekon. A arus listrik, satuannya ampere. S suhu, satuannya Kelvin. M massa, satuannya kilogram. Dan P panjang, satuannya meter. Jadi singkatannya adalah jiwa SMP. Ada 7 besar. Sekarang yang dibahas ada 3. Yang pertama yaitu panjang. Panjang merupakan jarak antar 2 titik. Besaran panjang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dari titik awal ke titik akhir. Satuan internasional SI-nya yaitu meter. Alat ukur panjang. Di sini ada penggaris, meteran, jangka sorong, mikrometer skrup, dan pita ukur. Ini merupakan salah satu dari alat ukur panjang yang kita temui di setiap. Sekarang ada penggaris. Yang pertama, penggaris yaitu digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Cara mengukur penggaris yaitu di sini apabila kita ingin mengukur pensil, dimulai dari skala 0, yaitu ujung pensilnya menunjukkan angka 5,2. Di sini karena ujung pensilnya itu melebihi 2 garis pada skala 5, maka menghasilkan 5,2. Terus contoh mengukur lagi yaitu dimulai dari skala 2. Untuk mengukur pensil dimulai dari skala 2 dan berakhir pada skala 5. Jadi bisa dihitung dari 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 itu menghasilkan 3 cm. Atau bisa juga yaitu dari titik akhirnya 5 cm dikurangi titik awalnya 2 cm. Jadi menunjukkan 3. Alat ukur yang lainnya ada meteran untuk mengukur suatu benda. Cara pengukurnya sama dengan penggaris. Terus pita ukur juga digunakan untuk mengukur suatu benda atau panjang lingkar kepala, panjang lengan, panjang badan, dan yang lainnya. Cara pengukurannya jangka sorong di sini yaitu digunakan untuk mengukur ketebalan buku, diameter, untuk mengukur kedalaman. Nah, di sini memiliki ketelitian yang teliti yaitu 0,1 meter atau 0,01 cm. Yang atas adalah untuk mengukur diameter dalam. Sedangkan ada angka 1 sampai 12 yang angkanya besar itu merupakan skala utama, yang kecil skala nonius, sedangkan bagian bawah untuk mengukur diameter luar, dan yang ujung seperti lidi bagian kanan yaitu untuk mengukur. Sekarang bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong, yaitu menempatkan paku pada cepitan bawah yang untuk mengukur diameter. Nah, itu untuk mengukur panjangnya paku. Di sini hasilnya yaitu mengukurnya itu menggunakan skala utama ditambah skala nonius. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mendapatkan skala nonius? Skala nonius didapatkan dari skala noniusnya yang tegak lurus dengan skala utama. Jadi cari yang tegak lurus dengan skala utama yaitu angka 7. Nah, nanti skala noniusnya jangan lupa dikali dengan ketelitiannya yaitu 0,01 cm, yaitu ketelitian jangka sorongnya. Jadi hasilnya skala utama ditambah dengan skala nonius yaitu 0,9 ditambah dengan 0,07 yaitu menghasilkan 0. Terus ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup sama dengan jangka sorong namun mempunyai ketelitian yang sangat teliti yaitu 0,01 mm untuk mengukur ketebalan buku di sini. Nah, ada skala utama juga ada skala ukur mikrometer skrup di sini yaitu sama seperti jangka sorong. Kalian lihat dulu skala utamanya menunjukkan angka berapa, misal angka 4 di situ. Terus skala noniusnya yang tegak lurus dengan skala utama yaitu 30. Jadi 30 dikalikan ketelitiannya 0,01 mm. Jadi 0,3 mm. Nah, di sini menghasilkan 4,3 mm. Terus besaran pokok yang kedua yaitu massa. Massa merupakan
jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuan internasionalnya adalah. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari pasti orang biasanya menyebutnya massa sama dengan berat, padahal sebenarnya massa itu berbeda dengan berat. Coba kalian dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian bertanya, berapa berat badanmu? Padahal berat badan sama massa itu berbeda. Di sini kalau massa itu tidak mengalami perubahan kedudukan, sedangkan berat itu bergantung pada kedudukan benda. Misalnya, kalau massa tubuhmu adalah 43 kg, maka berat badanmu itu dikalikan dengan gravitasinya. Kalau di bumi gravitasinya 10, maka berat badannya menjadi 430 Newton. Terus mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena berat benda memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Jadi apabila di bumi sama di bulan itu berbeda gravitasi. Sekarang alat ukur massa. Di sini merupakan contoh alat ukur massa, yaitu ada neraca Ohaus 2 lengan, ada neraca Ohaus 3 lengan, ada neraca Ohaus 4 lengan, ada timbangan sama timbangan digital. Maaf, di sini merupakan neraca Ohaus 4 lengan yang bawah, bukan 3 lengan ya. Langkah mengukur massanya yang pertama yaitu kalibrasi neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Di sini skrupnya ada di bawah untuk tataan bendanya. Langkah kedua, letakkan benda di piringan beban. Dengan langkah ketiga yaitu geser beban, geser hingga setimbang, mulai dari beban geser yang paling besar. Di sini itu ada lengan-lengan timbangannya, itu nanti digeser sampai setimbang. Terus yang keempat adalah baca hasil. Terus bagaimana untuk mengukur neraca 3 lengan di bawah ini? Yaitu ada pada saat mengukur batu, di sini didapatkan angka ada 100, ada 90, sama ada angka 7,5. Jadi 100 gram ditambah 90 gram sama ditambah 7,5 gram menghasilkan 197,5. Waktu adalah selang antar dua kejadian atau dua peristiwa. Contoh, waktu hidup seseorang dimulai dari sejak lahir hingga meninggal. Satu internasionalnya ada alat ukur waktu, yaitu stopwatch sama waktu biasanya digunakan. Tapi juga ada alat untuk mengukur waktu, itu biasanya ada namanya biasanya digunakan itu kalau di kerajaan-kerajaan tuh, kalau di film-film kan pasti ada namanya yang pasir, apa namanya itulah. Nah, di sini yang dibahas adalah stopwatch sama jam dinding. Nah, stopwatch di sini angka yang kecil, skala yang kecil, yang bundaran kecil itu menunjukkan menit, sedangkan yang besar menunjukkan detik. Itu satuan. Contoh mengukur waktu di sini menunjukkan yang skala kecilnya ada 3 menit ditambah skala besarnya ada 26 sekon. Jadi 3 menit dikalikan 60 sekon menghasilkan 180 sekon ditambah 26 sekon menghasilkan 200.